Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sahabat semua, senang dan bahagia tentu saya Zulfahmi Hadi kembali hadir ke depan layar kaca sahabat dengan nuansa yang berbeda, karena kita akan menyambut Hari Sumpah Pemuda. Dan alhamdulillah inspirasi sang inspirator di sisi lain Asben telah hadir di depan kita. Kali ini memang berbeda karena ini adalah anak muda, Frisdo Reja, MSN, masternya seni. Maka kita buktikan, benarkah seorang seniman? Ternyata benar. Tapi kita sapa dulu, apakah benar atau tidak nama beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah Bang Reja lah ya, kan cocok dengan panggil apa sih? Bang Reja. boleh dah. Itu saya mencoba memaksimalkan bagaimana saya bisa mengikuti lirik. Ternyata memang bukan gawe saya. Aduh, suaranya keren ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Rasanya ingin nambah. Tanya pemirsa tuh lagi nambah. Bisa dengar di YouTube ya. Bisa dengar di YouTube ya. Spotify juga bisa. Oh, Spotify. Beliau ini memang seorang seniman ini ya, seniman musisi. Musisi benar. Musisi. Kalau ngarang lagu bisa nggak? Ngarang lagu bisa. Kalau ngarang lagu, kalau pengarang lagu apa namanya tuh? Pencipta lagu. Memang pencipta lagu ya. Pencipta lagu. Dan sekaligus dinyanyikan. Oh, jadi Iya. musisi dan pencipta lagu bisa nih ya? Iya bisa. Ngeduh, lirik ya, pengarang lirik apa namanya? Memang Iya, musisi. memang suka. Dulu kan suka bikin puisi ketika sekolah. Oh, iya. Ngarang-ngarang cerita. Puisi. Iya. Masih ingatkah sepenggal puisi di masa lalu? Aduh, itu udah dibuang semuanya. Dibuang ya. Karena masa-masa itu kan ya masa-masa anak sekolahan lah. Nggak boleh dilihat-lihat lagi. Oh, enggak boleh ya. Dibuang aja. Ini kan lagi ditonton aja. Iya. Tapi kalau enggak, masih ingat nggak Masih setengkai ingat, mawar? iya. Masih ada nggak setengkai mawar? Udah nggak ingat lagi. Nggak kalau ingat puisi lagi ya, puisi ya. Udah dibuang semuanya. Karena udah dijadikan lagu ya. Jadi sudah menyatu dengan musik ya. Dengan musik ya. Ya dari awal hobi bikin tulisan seperti ya, mulailah merangkai kata buat lirik lagu kan. Oh gitu ya. Lalu dicarikan nadanya sehingga jadilah sebuah lagu gitu. Waduh, memang Hobi sih keren. sebenarnya ada. Benar ya, hobi ya. Saya memang lihat memang menyatu sih antara apa ya, stylenya menyatu begitu ya. Ini lihat tuh hitam putih kan, mirip Aspen ke sisi lain Aspen ya. Sang pemuda itu dahsyat karena memang selagi hidup dengan seniman, kita itu tidak mudah emosi.
Benar. Benar gak ya? Selagi hidup dengan seniman, kita bisa melihat di balik sesuatu yang marah, besi yang terbakar, di baliknya ada salju yang dingin. Iya. Allahu Akbar, ini dahsyat sekali. Bang Reja, terima kasih sudah bisa hadir di Ya, sama-sama, podcast udah. Sisi Lain. Mohon maaf, jadi dulu memang ini master seni ya. Iya, S2-nya dulu seni, S1-nya juga seni, S1 seni, S2 seni. diisi Padang Panjang. S2 diisi juga. Situ juga, iya. Kira-kira ini kalau kami ingatnya Arif Malimudo nih. Itu Oh iya, kira-kira itu. Teman itu. teman. Mm-mm. Yang Arif Malimudo yang pengarang ini, yang dia juga orang Bukit Tinggi kalau nggak salah ya. Iya. Yang ngarang film Surode Sile itu. Iya. Sama ya. Sama. Dia juga sebenarnya penulis naskah film sekaligus sutradara. Iya, benar. Wah, nah, ini- sebenarnya Ah. Arif ini kan teman saya dari MTSN. Oh, Dari kecil. jangan. Kita sama-sama ngambil pendidikan di seni di bidang film. Oh, sama di bidang film. Sama di bidang film sebenarnya. Cuman Arif ini kan juga suka musik juga dulu waktu sekolahan. Pernah satu gitar berdua ada maksudnya Pernah satu ngeband gitar. bareng. Oh, ngeband bareng. Iya, pernah ngeband bareng. Waduh. Nah, jadi ya mungkin saya di film jadi di film juga berjalan. Oh, jalan juga di Jalan film. juga di film, di musik juga jalan. Maksudnya jalan memang pernah membuat filmnya atau Pernah. gimana? Apa tuh filmnya? Kalau sama Arif dulu tahun 2012 itu bikin film The Dreamland namanya. Apa tuh? Bukit Tinggi Eksotisme untuk lomba film Uda Uni Sumatera Barat. Oh, yang di SMA 5 itu yang hormat bukan. bendera itu. Bukan, itu TA-nya Arif itu. Oh, itu Terakhir. TA-nya itu Iya. ya? Nah, sebelum itu Ada lagi film sebelum itu. ada lagi film pendek untuk program apa namanya? Membuat video eksotisme untuk pariwisata Bukit Tinggi. Oh. Nah, dalam rangka ajang lomba video Uda Uni Sumatera Barat. Oh. Menang film kita itu. Menang? Juara 1 ya. Wah, iya, ya pastilah. Itu terakhir kita bikin collab film bareng Arif. Sedang Arif saja sudah nasional, internasional, apalagi collab 2 master. Kalau kata teman yang lomba tuh, waduh kalau ketahuan orang ini yang ikut, mendingan kita nggak ikut. Itu yang memang dibuatkan film cerita di waktu itu apa sih, Pak? Iya, kita itu kan memang ada undangan untuk bikin film ini dengan oleh Bujang Gadi ya, Bukit Tinggi saat iya, itu. iya. Kebetulan Bujangnya teman kami juga ketika sama-sama di MTSN, namanya Fahri ya. Oh, Fahri. Iya. Oh, ini satu angkatan ya. Enggak, bukan Pak. Fahri itu di atas senior tuh. Oh, Fahri itu di atas. Setahun ya. Iya. Jadi kami bantu kan bikinnya. Alih kreasi berarti. Ah ya, alih Kreasinya kreasi. alih. Dai namanya. Dai ya. Oh iya. Jadi saat itu kan kita bikinnya sama Arif filmnya, bikin cerita segala macam, eksekusi. Alhamdulillah lomba di Padang di saat itu menang. Juara 1 ya. Oh iya, waduh keren. Video ya. terbaik. Video terbaik ya. Waduh nih, masya Allah dahsyat. Jadi darah seni itu memang sudah ini ya berarti. Dari Iya, dulu. dari keluarga. Dari kelas berapa itu. sih? Dari keluarga juga. Dari keluarga juga, karena mama itu guru seni ya. Oh, mama guru seni. Guru seni. Kalau- Di SMA 3 dulu. Oh, Pak Reja beberapa saudara nih. Ada 4 orang. 4 saudara, 4 orang Iya, Pak Reja. Reja Laki anak kedua. anak kedua. Adik Pak Reja Ada 2 orang lagi. ada perempuan. Kita 2 pasang ya. Oh, hebat juga ya. Di bawah saya itu laki-laki di Jakarta sekarang. Terus yang kecil baru selesai kuliah udah bekerja juga. Yang besar ASN di kesehatan di sini. Di sini. Di sini. Kalau Bang Reja sendiri? Kebetulan sekarang lagi menjadi kepala sekolah. Nah, sebentar lagi ini kalau sekaligus kalau banyak fotonya terpasang kalau kita lihat itu namanya Bang Novel ya. Iya. Alhamdulillah. Anak muda yang jalan jadi ini termasuk sahabat pemirsa semua adalah ternyata beliau ini adalah wakil Bang Novel ya, Pak Novel ya. Iya. Bang Novel nggak cukup Pak Novel ya. Pak Novel. Kalau Bang Reja Bang Reja. Iya. Subhanallah, luar biasa nih Bang Reja. Ini kita ingin dulu ini apa namanya kalau kita arahkan dari sebentar lagi pilkada nih cerita. Kami
pengamat, bukan pengamat, pelihat, termasuk kita dengar-dengar cerita-cerita. Siapa sih wakil Pak Novel itu gitu ya? Ternyata kok nggak muncul-muncul begitu ya? Ternyata seorang anak muda yang master seni nih ya, master seni yang tampil ke depan ini. Tapi sekarang kayak gini dulu. Kira-kira kenapa Pak Novel? Alasan apa sebenarnya Pak Novel pilih Bang Reza ya? Iya. Dan gimana ceritanya? Ini ceritanya panjang ini. Oh, panjang ceritanya. Memang dari awal sebenarnya memang nggak pernah tertarik dengan politik ini. Dan bahkan beberapa kali ingin mengkritisi politik ini gitu. Bukan ingin tahu, bukan ingin terjun, tapi ingin nggak suka gitu. Ya seperti kebanyakan anak muda lain lah. Iya. Pada umumnya. Iya. Tapi ketika ditawarkan oleh Pak Novel ini untuk menjadi wakil beliau di saat itu, ada beberapa pertanyaan yang Reza tanyakan ke beliau kan. Ternyata beliau juga bukan orang politik loh. Pak Novel ini. Bukan orang politik ya? juga. Oh gitu. Iya, karena memang kita lihat di layar kaca berita-berita yang kita dengar di TV atau di media sosial, tentu banyak orang-orang menjelekkan politik ini seperti apa gitu kan. Walaupun pada dasarnya nanti kita juga akan memilih pemimpin dari partai politik atau dari yang lainnya gitu. Nggak bisa kita pungkiri bahwa memang harus bahas politik gitu kan. Jadi karena beliau bukan orang politik, dari politik banyak cerita yang ditanya, banyak pertanyaan yang ditanyakan sehingga membuat dia tersentuh untuk mau menerima pinangan ini udah gitu. Apa pertanyaan yang membuat Bang Reza tersentuh? Ya pada saat itu memang banyak hal yang ditanyakan kepada beliau. Satu aja cukup di dunia ini ya. Yang satu yang penting, kita harus jalan bareng. Kita harus jalan bareng. Iya. Kalau kalah jangan dicaci maki. Kalau menang jangan ditinggalkan. Kita harus berjalan terus. Bahkan sekarang waktu belusukan pun kami nggak pernah berpisah. Oh iya. Selalu jalan bersama ya. Karena memang pada masa-masa yang sudah kita lalui memang yang terjadi seperti itu. Satunya jalan, satunya enggak. Nah, jadi hal-hal seperti itu mungkin ada beberapa kepentingan dalam itu kan, sehingga membuat mereka harus berpisah atau gimana. Saya nggak mau itu terjadi. Oh iya. Karena untuk masyarakat menilai nanti kan susah, udah. Sehingga ya kita harus jalan bareng dah sama Pak Novel. Sampai sekarang masih jalan bareng. Jalan bareng. Kita bersama selalu diskusi terus. Bagaimana ini ya gini gini. Kita selalu berkomunikasi gitu. Sehingga ini harus kita jalin secara bersama. Oh iya. Kalau enggak nanti kan ya enggak enak juga kalau kita berpisah di tengah jalan atau di awal aja udah enggak klop gitu kan. Gimana nanti bekerja kalau memang nanti diamanahkan ke kita gitu. Tapi Bang Reza tahu nggak kenapa selalu jalan bareng? Kalau Reza rasakan karena memang mungkin seide ya, atau gimana menurut Uda tuh? Enggak seide. Enggak, bukan persoalan seide. Pak Novel itu pegang gitar. Musisinya selalu bernyanyi. Iya bisa. Kita selalu jalan bareng bersama. Kebersamaan ini kan nyanyi tadi kan akan selalu kita nikmati gitu. Semoga kita jadi pemenangnya. Amin. Oh iya, kinan kaki sih bercanda aja sih. Aduh. Awalnya memang begitu ceritanya di Pinang gitu kan, ditawari. Dan untuk ya ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan itu salah satunya ya tadi, sehingga membuat Reza yakin untuk mau maju bersama mereka. Karena ini kota loh dah, menjadi wakil oleh kota loh gitu, bukan suatu hal yang memang rasanya untuk menjadi wakil oleh kota itu nggak mudah gitu. Gitu kan, apalagi dengan banyak pilihan di saat itu bagi Pak Novel untuk mendampingi beliau. Banyak pilihan enggak? Iya banyak ya. Akhirnya kesini kan? Kesini ya. Kesini ya. Karena itu dia. Iya. Mungkin apa faktor anak muda yang ganteng kayak itu? Enggak sih dah. Banyak yang lebih ganteng kan. Ya mungkin ya pada saat itu ya saya masih ingat jam 2:30 subuh ditelepon di saat itu
oleh Sumando ya namanya, Sumando itu suami kakak gitu. Ditawari lah, mau nggak jadi wakil wali kota lah. Kaget jam setengah 3 ditelepon udah. Jadi besok lah kita ketemu dengan Pak Novil. Enggak merasa mimpi tuh. Enggak, karena memang belum tidur di saat itu. Belum tidur. Gitu ya. Iya. Coba kalau sedang tidur ya, ngerasa mimpi ya. Iya. Kita lagi Reza kan saat itu lagi bikin acara ke itu Car Meet Up di lapangan kantor wali kota pada saat itu. Jadi di telepon ini setelah acara itu selesai. Jadi kami sedang rapat berkumpul dengan teman-teman evaluasi kegiatan di saat itu. Ditelepon lah malamnya. Karena belum tidur saya nggak kaget jadinya kan, karena belum tidur kan. Coba kalau sudah tidur. Isi teleponnya yang bikin kaget gitu kan. Oh, isi teleponnya. Oke. Ya. Mau nggak jadi wakil wali kota? Serius bang? Serius lah. Udah besok ketemu dengan Pak Novil ini kan. Udah berarti esokan harinya ketemu dengan beliau. Baru masuk rumah aja assalamualaikum udah kayak berasa lama kenal dengan Pak Novil ini. Duduk asgo. Kayak gitu udah. Lalu langsung ditawari kan. Udah suko kok. Jo anak muda kok. Kamu naik di wakil kota. Wakil udah gitu kan. Tunggu dulu dah gitu. Lalu kita banyak bercerita lah dengan beliau di saat itu kan. Jam 2:30 sore habis ngantar anak gereja ngaji kan di saat itu. Ngobrol, udah azan asar, sholat asar. Setelah itu belum dikasih kepastian di saat itu. Udah sholat juga, udah duduk lagi, ngobrol lagi. Jam 4:30 lewat di saat itu mau jemput anak mengaji, pulang mengaji, baru diiyakan. Setelah beberapa pertanyaan dikasih ke Pak Novil ini, karena ya belum kenal dah kan sama Pak Novil. Bukannya nggak percaya, tapi belum kenal. Lalu ada beberapa kelemahan yang mungkin kita punya, kita ya sampaikan setulus hati lah dengan beliau. Dan maksud beliau ini untuk maju apa juga, kita juga harus tahu gitu kan. Jangan sampai nanti kita menimbang-nimbang juga, karena saya orang Kurai asli kan, orang Bukit Tinggi asli, punya niniak mama, punya kamanakan, punya teman, punya bunda kandung. Jadi kan kalau salah memilih kan repot juga dah. Dan alhamdulillah memang kita dipertemukan orang baik. Kalau kita niat baik juga dipertemukan orang dengan niat baik ya, alhamdulillah. Klop aja, ngobrol terus sampai sekarang. Perjuangan kita berat dah untuk masuk ke independen ini, sangat berat sekali. Nah itu perjuangan. Banyak orang meragukan apakah mungkin ada independen Bukit Tinggi ya. Iya, ini nggak lulus kok sih orang. Alah, kok Pak Novil. Ternyata Allah akan ngasih jalan, selalu ngasih jalan, sehingga kami sampai di titik ini sekarang. Nah itu. Akhirnya kita maju independen. Waduh, ini keren ya. Tapi kan itu kan hanya kebetulan. Ini kan ada kaitan antara keinginan dan kebetulan. Apa ada? Ini ceritanya gimana? Kalau sebenarnya keinginan ada di situ, kayaknya ini kan itu kan. Pak pernah ada nggak kepikir, kebayang atau terlukiskan atau terbetik seperti apa nih? Iya. 2017 di saat itu udah. Saat 2016 masih S2 nih, masih lagi kuliah S2. Ya. Ada teman dekat itu namanya Dedi. Kami berdua terus dari S1 sampai S2. Saya pernah ngomong ke dia. Sekarang saya jadi kepala sekolah. Saya umur 26 udah jadi kepala sekolah dah. 26 ya? 26 tahun saat itu ya. Umur 35 saya jadi wali kota lagi Pak. Saya manggil Pak sama dia. Umur 45 saya di gubernur lagi gitu saya. Itu nggak sengaja aja, ngobrol-ngobrol di kafe aja, lagi nongkrong di kafe kampus gitu kan. Sekarang udah masuk 35 nih umurnya. Tapi wali kota tadi kan? Iya, cuman kan mendekati. Di saat itu lah ya. Ya di saat ya nggak saya pikirnya nggak bakal ada jalan untuk jadi pemimpin kota ini. Nggak bakal ada jalan. Karena memang kondisi kita sekarang itu nggak memungkinkan untuk, nggak mungkin. Tapi Allah akan berkata lain. Ini jalannya, ini caranya. Diketemukan dengan Pak Novil, diketemukan dengan orang-orang baik di sekitar beliau gitu kan. Sehingga bisa kan maju, walaupun nanti ya semuanya kan tergantung takdir Allah. Bagaimanapun kita
berusaha ini, kalau enggak ya enggak. Tapi apapun bagaimana orang menghalangi, kalau iya jadi ya jadi. Jadi ya. Ya nggak bisa enggak gitu. Lalu kalau motivasi sih sebenarnya dari kecil udah terbiasa memimpin ya. Dari kecil udah bisa mimpin. Iya, ketua Apa kelas sih? terus dah. Oh, ketua kelas. Iya, kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu ketua kelas terus. Oh gitu. Ya mungkin teman SD saya yang nonton kan. Lihat, coba komen kalau teman-teman yang nonton, kalau ternyata Iya. nggak benar nanti Iya. Pak Wali Kota nih, Iya. Wakil Wali Kota coba cek ke komen. MTSN Oke. juga begitu. Teman MTSN SD kita berapa ke- dulu? ke MTSN model boleh baca. Oke. MTSN 1. Ketua kelas juga sampai tamat. Sampai tamat ya? Sampai tamat ya. Nggak bosan orangnya. Itulah nggak tahu kenapa dipilih Karena suka terus. berlagu tadi kan. Dinyanyiin terus ya. Masuk SMA juga begitu. Ketua kelas terus sampai selesai. Nah, jadi Kalau kepala sekolah gitu juga? Belum diganti dari awal? udah diganti. Sebelumnya kan ada. Oh iya iya. Iya. Jadi sampai sekarang masih kepala sekolah, memimpin lagi kan. Mungkin ditakdirkan memimpin ya. Iya iya. Nah, jadi ya dengan teman-teman di luar pun dulu punya komunitas otomotif, sepeda motor, ketua juga. Ketu juga. Iya. Nah, jadi memang itu jalan hidup ya. Jadi memotivasi lah untuk berani. Kan mental kita juga harus berani dah untuk ambil pinangan wakil wali kota ini. Kalau nggak berani kan ya lembek aja atau nggak siap gitu kan nggak enak juga buat psikologis kita. Nah, makanya kita harus siap mental juga kan. Harus ada motivasi yang kuat di belakang ini untuk bisa sampai saat sekarang ini gitu. Nah, itulah yang memotivasi. Iya. Oh gitu ya. Pemimpin itu kan tidak hanya bicara soal khayalan dan impian, begitu ya. Pak Reja punya mimpi apa terhadap masyarakat? Aduh, kalau masyarakat sebenarnya banyak harapan, tapi dalam kondisi kita seperti ini, bagaimana kita memimpin? Ya, dari pengalaman-pengalaman yang nggak bisa kita jadikan ketua kelas SD itu menjadi patokan untuk kita memimpin, nggak bisa juga. Iya. Iya, sebenarnya banyak teori-teori kepemimpinan yang bisa kita baca di mana saja. Ya. Tapi ternyata ketika kita menjadi pemimpin itu, semuanya itu bisa Teori tinggal teori. tinggal teori. Ya, ya sekarang hanya cara kita ini dah yang udah misalkan jadi pemimpin pasti berbeda cara udah ke. Iya. Begitupun dengan saya gitu. Iya iya. Ya, berbeda. Saya juga nggak bisa mengungkapkannya bagaimana sekarang guru-guru saya di sekolah itu menilai saya. Nggak bisa juga. Saya nggak bisa juga menilai teman-teman saya yang mengusung saya menjadi ketua mereka. Menilai saya juga, saya nggak bisa karena ya ujung-ujungnya nanti saya bisa menjadi diri sendiri jadinya. Kan nggak enak juga. Biarkan mereka yang menilai gitu. Dan alhamdulillah kesan mereka bagus terus gitu. Itu karena cara ya. Cara ini nggak bisa disampaikan dengan kata-kata ada gitu. Bagaimana kita bisa Karena di bagian seni ya. Ya menyentuh, menyentuh seni. hatinya, menyentuh perasaan orang-orang itu. Ya kalau kita bisa bilang memanusiakan manusia lah gitu. Kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu kan. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini akan dibawakan ke masyarakat Nah gitu. Sehingga nanti memang kami ingin terjun langsung gitu. Kami ingin menemui masyarakat ya langsung gitu. Jangan enter aja gitu. Emang cepat-cepat aja gitu. Kayak rumusnya sama ya. Iya, sama ya. Nggak sama ya. Iya. Ya benar nih sama-sama sih. Nah, jadi harapannya nanti untuk masyarakat yang memang kami udah berapa hari belusukan ini, ada yang mengandung bawang, ada yang membuat kita semangat gitu kan. Ada beberapa kali saya memang melihat sampai nggak sanggup di dalam rumah itu, karena memang ya terlalu kalau saya jadi beliau mungkin saya nangis setiap hari di rumah itu, nggak sanggup hidup atau gimana. Tapi kenapa beliau itu sanggup hidup? Ya, itulah takdir kita masing-masing berbeda, dengan ujian yang berbeda-beda dikasih sama Allah kan. Iya. Nah, jadi ya kami ingin menyentuh hal seperti itu. Bukan hanya orang-orang yang susah, orang-orang yang susah ekonomi dan segala macamnya. Orang yang udah baik ekonomi tapi tidak mau atau tidak bisa untuk berbuat pun, apakah itu di kreativitas dan lain-lain, seperti anak muda nih misalkan Iya. ekonomi keluarganya mampu sebenarnya, tapi di umur 24, 23 itu dia nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, ini nanti akan kita kasih ruang sama mereka.
apa yang mereka bisa gitu. Anak-anak muda ini. Ya nggak usah ya, kita akan datangkan orang-orang yang berpengalaman untuk melatih mereka. Sehingga mereka itu nggak jadi pengangguran dah gitu. Walaupun ekonomi mereka baik. Nah begitu sebenarnya. Karena memang ya banyak orang mengharapkan harta orang tua aja kan. Amak dan lah kayonya gitu. Apa ada do? Apa dan botonya gitu. Ternyata dia pengangguran, tidur aja di rumah kan. Skill nggak punya ya? Skill nggak punya gitu. Ya kuliah tinggal kuliah gitu kan. Ya ilmu tinggal ilmu, tapi nggak dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Apa gunanya sekolah gitu kan. Nah jadi itu yang akan kita kasih ruang ke mereka. Sekarang banyak dah. Bang, buatlah lapangan balap. Bang, buatlah untuk anak muda event-event itu. Jangan jadi ide-ide itu bagus, semuanya bagus. Tapi tergantung kita kan belum mempelajari bagaimana APBD kita, bagaimana keadaan kondisi tanah kita, apakah memungkinkan untuk menggunakan lapangan balap dan lain-lain itu. Kenapa banyak prosedur dulu ya? Iya, kita harus mempelajari itu gitu. Bukan itu dulu gitu. Kita itu harus menjadikan masyarakat ini cerdas dulu, punya skill dulu. Sekarang belum cerdas. Udah cerdas, tapi udah cerdas. Cuman kebanyakan belum bisa memanfaatkan kecerdasan itu. Iya. Anak muda sekarang ya, karena gennya beda dah. Iya. Gen anak itu pengen enak gitu. Iya. Dia pintar-pintar tapi nggak mau kerja gitu. Iya benar. Beda dengan gen-gen zaman-zaman kita mungkin dulu ya, 80-an, 90-an itu ya. Mereka tuh mager ya, malas. Iya, mager dia. Maunya scroll, generasi scroll lah. Iya. Nah, bagaimana kita bisa nanti membawa mereka-mereka ini untuk membuat sebuah ruang dalam kehidupan mereka itu untuk menunjukkan, untuk bersemangat gitu, menunjukkan skill mereka nanti dengan mengadakan pelatihan, sehingga nanti bermanfaat untuk masyarakat. Ya, jadi ya itulah, kita akan menyentuh mereka, menyentuh hatinya, perasaannya, sehingga mereka mengerti, wah tujuan kami ini loh. Bangun itu bisa gampang. Kalau kita udah jadi pemimpin gampang. Tapi kan kita memikirkan dulu bagaimana kualitas SDM kita dulu. Nah begitu dah. Nih yang bicara Pak Kepala ya. Nggak ragu kan kalau bicara SDM karena dia ngatur SDM guru kan. Iya. Ini kualitasnya apa, yakin kita. Karena kan potensi guru dianalisa dulu begitu ya. Iya. Dengan semua kemauan masyarakat ini kita iyakan, apalagi generasi muda. Karena mereka ini memang selama ini dijadikan objek gitu. Mestinya jangan dijadikan subjek lah, sehingga mereka itu mampu untuk ya jangan dijadikan objek kampanye aja gitu. Yang muda-muda ini buat ini aja, peikian kamari gitu kan. Tapi mereka sebenarnya mereka itu nggak ada untuk bisa membuat sesuatu gitu. Nah itu yang menjadi pemikiran bagi saya, karena saya anak muda dah. Oh iya, anak muda. Kita juga anak muda. Iya, di zaman muda. Sekian tahun. Kita ikut kepemudaan di kampung, ya kita nongkrong juga di kampung dulu kan. Sekarang kita juga menghadapi hari Sumpah Pemuda nih. Ntar lagi kan. Oh iya, ntar lagi ya. Ntar lagi kan. Dari Sumpah Pemuda nih. 4 hari lagi ya. 4 hari lagi kan. Kekhawatiran terhadap anak muda dari sisi Pak di sekolah ini apa sebenarnya menjadi khawatirkan? Tadi sudah ini ya mager. Yang lain apa sih? Iya. Dari sisi keagamaan apa sih yang di sosial dan keagamaan apa yang dikhawatirkan dari mereka? Karena saya di pendidikan ya, memang sekarang pemerintah itu di provinsi itu udah bikin namanya wirid pengajian di setiap malam minggu untuk menghindari anak-anak muda ini keluyuran, nongkrong-nongkrong nggak jelas kan. Ya kembali ke orangnya, kembali ke pribadi masing-masing pemuda ini, anak sekolah ini, yang nongkrong-nongkrong juga, yang ikut pengajian juga gitu kan. Pengawasan terhadap itu harus ekstra seharusnya. Siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? Prasekolah. Prasekolah. Iya. Dan guru-guru yang akan mendampingi di wirid itu. Kan kita khawatir nih dengan perkembangan teknologi zaman sekarang ini, akses semuanya mudah gitu kan. Punya teman itu gampang, nggak kenal juga bisa teman sekarang di media sosial gitu kan. Ya takutnya terjerumus hal-hal yang buruk. Kan itu yang menjadi kecemasan kita ya. Karena kita juga merasakan di umur-umur segitu dulu semuanya ya
enak aja ya. Iya, nggak ada dipikirkan di saat itu. Mainnya main gitu, game yang ngegame, nongkrong ya minum, duduk di kafe ya minum gitu kan di saat Kopi dan teh maksudnya kan? Iya, bukan minum alkohol, bukan minum teh kopi di kafe, nongkrong ya seperti itulah zaman kita dulu. Cuman kita kan nggak sebanyak ini kafenya. Dulu kita Belakangan ini memang cukup banyak banyak, tapi bukan berarti kafe-kafe itu buruk, bukan. Tapi kan itu juga Di sebenarnya meja-meja kafe itu juga banyak muncul inspirasi dan ide-ide yang bagus kan. kayak ngantor lah. Zaman sekarang orang ngantor di kafe itu sebagian Iya. dari ngantor, cari inspirasi. Iya itu, tapi kan kekhawatiran kita kan juga besar terhadap itu. Gitu. Kalau nongkrong sama tahu jam sih oke aja, tapi sekarang kan ya udah larut masih cewek cowok kan, itu yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Nanti terjerumuskan hal yang buruk dan apa namanya hal-hal negatif lah, apalagi sampai narkoba dan segala macam LGBT, mengerikan kan itu. Iya. Nah anak-anak muda yang menjadi sasaran nanti kan. Ya inilah yang menjadi PR kita secara bersama. Bagaimana kita bisa memberikan ruang itulah tadi, kembali ke cerita tadi. Apa yang dia mau, apa yang dia bisa. Artinya nanti harus ada FGD itu ya, kita kayaknya ngumpul bareng dulu. Iya, maunya apa. harus dah. Nanti kita saring inspirasinya begitu ya. Harus. Kalau maunya kita aja nggak bisa, nah. Iya. Nggak bisa mau pemerintah ini. Mau kita anak muda ini seperti ini. Adakan event ini. Ternyata dia tuh nggak bisa sebenarnya. Jangan dijadikan objek begitu ya. Dia harus pelaku sekarang. Dia mau, misalkan dia itu hobinya misalkan musisi lah, nyanyi lah kayak saya itu. Banyak kok penyanyi-penyanyi di sini yang nggak terekspos. Termasuk saya sendiri kan. Iya, suara juga tadi bagus. juga nggak terekspos karena memang kalau saya niatnya memang menyalurkan hobi saja. Tapi bagi orang-orang yang pengen dikenal, yang pengen menjadi musisi yang seperti itu kan nggak ada ruang kita di daerah ini, susah. Label aja susah gitu kan. Mesti diapain? Nanti ada ruang untuk seni gitu. Iya, kita tembuskan mereka ke pusat. Hobi menyanyi misalkan, yang lain misalkan itu kan dalam kesenian. Di otomotif juga kan banyak. Terus di bagian-bagian yang lain juga pendidikan juga. Itu nanti akan kita coba untuk memberikan ruang dan mentor-mentor berkualitas untuk. Bang, mereka itu harus MK, bukan jadi MK tapi MK. Apa itu Muda kreatif. Nah, banyak juga istilah-istilah udah ini ya. Kita kan terinspirasi dari awal nyanyi yang dimulai sama Mas Bang Reja. Nah, satu lagi sebenarnya dari rumah juga harus perhatian Orang khusus. tua ya, orang tua ya. Iya. Percuma juga kita berkeluar-keluar dah. Kalau di rumah memang disupport untuk bikin hal-hal yang buruk, susah. Kembali ke manusianya. Gitu. Tapi ya kita kan sebagai pemerintah nanti ya kalau udah ya berusaha juga untuk menjadikan ini semuanya baik gitu. Tapi ya orang tuanya juga harus mensupport dengan hal-hal seperti itu. Ya, pembangunan sumber dayanya ya. Iya, itu kunci semuanya dah. Pembangunan sumber daya manusianya itu. Kalau ya panik-panik sama ngeceknya namuah gitu. Nah, tapi harus ada yang support mereka dari belakang biar mereka mau. Orang tua itu harus berperan penting gitu kan untuk membangun karakter anak. Ya kan ibarat seni juga, kalau sumber dayanya memang baik, barang jelek pun jadi seni kan, bernilai tinggi. Iya kan, akar yang sudah mati aja bisa jadi duit yang hidup. Nah, udah tahu. Iya. Aduh, Gitulah, sang kira-kira. seniman luar biasa nih ya. Tapi yakin Untuk apa? untuk yang jadi wakil ini. Insya Allah Bisa. harus yakin dan harus terus semangat. Terus semangat ya. Ya karena kita harus menebarkan semua energi positif itu. Andaikan nanti jadi pemenang, adakah satu lagu untuk Bukit Tinggi? Lagu ya. Aduh. Nanti akan dibikinkan. Memang ada niat. Niat nggak ada. Tapi saya Reja akan selalu berkarya. Walaupun jadi wali kota, menjadi apapun. Karena itu hobi dah. Jadi kan ya setengah-setengah waktu luang pegang gitar, bikin nada, tulis lirik lagu. Apa yang kerasa aja. Karena memang kalau kita maju ke depan, melihat ke belakang terlalu lama, kita akan tabrakan dah. Oh gitu ya. Jadi biar nggak tabrakan, diabadikan ke lagu. Iya.
ditulis gitu. Oh gitu. Boleh dong dikit-dikit gimana sih caranya mager ya? Jangan bisa kayak gini nih. Iya. Kita kan juga mau belajar. Ini kita mau misalnya kayak gini. Ini bisa jadi karang berarti ada hitam, ada putih, ada bunga yang mekar. Berarti ada bisa di karang tuh. Bisa. Apapun yang dilihat di indera kita, dirasa bisa jadi karya. Termasuk gitu ya film, media rekam, musik, tari. Nggak kan tari piring. Jadi tari piring. Jadi dari piring dia. Payung dari tari payung kan. Apa aja yang di indera kita ini harus bekerja untuk bisa membuat sesuatu menjadi karya seni di bagian apapun di bagian seni ini. Lagu misalkan. Iya, kalau bagi saya itu cinta adalah inspirasi terbesar dalam bermusik. Cinta kepada siapa saja, kepada apa saja. Nah, sehingga nanti kita bisa mengabadikannya di dalam tulisan-tulisan itu gitu. Jadi ketika kita membuatnya ini, kita bisa mengingat hal-hal yang lain gitu. Udah pernah merasakan itu nggak? Dengar lagu ini, nih rasa-rasa terkena sih ya gitu. Ya, ada sih, cuma kan kalau ini kan ditonton Ya nggak boleh ya. nanti ya kan. Nggak apa-apa. ini karya seni gitu. Itu karya seni. Dibuatkan ke musik. Ya, Nanti bilang ya, istri saya bilang, kok ada lagu ikut sih dah gitu kan? Iya. Itu gara-gara Bang Reja. Itu kan cinta kepada seseorang. Kan bisa lain-lain, cinta kepada Nabi misalnya. Cinta kepada Tuhan Cinta ya. kepada yang Allah lainnya ya Allah segala macamnya itu. Pokoknya kan salah gunakan aja musik ini itu aja. Nanti kan bisa Itu awalnya gimana tuh? Misalnya ini mau karang nih. Di balik merah ini ada yang nampak, misalnya si gadis berwajah merah. Iya, itu bisa. Tinggal merangkai aja. Oh, tinggal merangkai. Tinggal merangkai aja lah. Dicarikan nadanya. Nanti dicarikan, cari-cari nada itu memang digini-ginikan dulu gitarnya. Iya. Di gitar ya. Di gitar. Ada orang yang mencari nada untuk lagu itu di piano, ada di gitar. Karena Itu saya nggak ya? bisa main piano, Nah, saya carinya di gitar. Barija udah lama main gitar berarti itu. Udah dari MTS, udah dari SMP ya. Nah, jadi ya, tapi ya nggak semahir orang-orang gitaris itu. Tapi ya pandai ya, bisa lah gitu lah. Ya buktinya nggak bisa lagi, sudah jadi. Berapa sih banyak karang lagunya Bang? Oh, sekarang kalau lagu itu sebenarnya udah 20 lebih. 20 lebih? Tapi yang direkam yang sama label sekarang itu ada sekitaran 12 lagu. 12 lagu. Udah resmi itu, udah ada hak ciptanya, udah ada labelnya, publishernya. Lagu Pamungkas yang meresap ke hati sudah dipublish atau masih disembunyikan? Masih disembunyikan. Iya, harus disembunyikan ya. Karena nanti itu ya, kalau sudah ini biar viral dulu, Ya. baru nanti dikeluarkan Jadi ini. sekarang itu ya lagu-lagu biasa aja. Yang ini nggak, nanti aja. Nanti aja gitu ya. Sang seniman ada aja. Aduh, keren sekali. Jadi bicara lagi nih seniman. Kalau memang di dunia seni, pemimpinnya juga bagian dari seni ya. Kalau di Ya, Bang tentu. Reja lihat Tentu. seperti apa seni memimpin kalau dia dari seni nih, pemimpin dilihat dari seni. Iya. Nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Kita di cabang ilmu seni itu ada pemimpin masing-masing. Di musik ada yang memimpinnya. Di teater juga ada yang memimpinnya. Di film bahkan ada sutradaranya. Di tari juga ada koreografernya. Gitu kan. Memang memimpin. Nah, jadi kita harus menyentuh ini dengan seni untuk menjadi pemimpin ini gitu. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang itu, masyarakat kita tentunya. Lalu bagaimana kita bisa mengambil sikap nanti untuk mengambil keputusan. Itu kalau nggak dirasakan, itu semua akan berdampak kepada masyarakat. Kalau hanya sekedar pikir, kan kita seni itu merasa dah. Jadi ini yang menjadi kepekaan kita di seniman gitu. Empati ya. Iya, kita nah itu dia empati itu tadi. Jadi kita harus bisa memposisikan diri dengan orang yang di bawah itu. Dengan orang masyarakat itu ya, kita nggak mengotak-otakkan ini masyarakat menengah ke bawah, ini menengah ke atas, sama saja. Kita semua sama di mata Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita bisa merasakan apa yang menjadi keluhan mereka? Ya, kalau kita hanya duduk santai aja di pemerintahan tanpa tahu itu, apakah enak tidur kita itu dah? Masyarakat kita nggak makan loh misalnya. Saya menemui dah beberapa hari ini lah. Sampai nggak kuat air mata itu. Udah novel pun juga
nggak sanggup. Wah, kayaknya muncul lagu tentang kemiskinan nanti kayaknya. Iya, itulah. Saya kalau mengingatnya juga sedih juga, karena kita, ada sekali makan di kafe berapa dah? 300-400 ribu itu Biasa bagi orang, biasa bagi mereka buat makanannya nggak ada gitu. Anaknya nggak sekolah loh, gara-gara nggak ada uang jajan, malu. Bukan orang tuanya nggak berusaha, orang tuanya udah berusaha, cuma rezekinya segitu dikasih Tuhan. Nah itulah guna kita pemerintah nanti untuk membantu orang-orang itu. Waduh. Iya itu jadi. Nah apakah kita sebagai pemimpin enak tidur tuh dengan hal-hal seperti itu? Apa kita nggak tahu ada masyarakat kita yang seperti itu? Nah itu nanti kita akan turun langsung dah. Kita akan nggak bisa percaya sama kita mungkin ada RT, ada RW ya. Kita percaya juga. Tapi kita cek dah nanti ke bawah itu. Apa benar ini dibantu? Itu kira-kira. Yakin nih, serius nih. Serius, lillah. Ini tengah jam berapa dan ini ingat nih dekat-dekat Sumpah Pemuda nih ya. Boleh. Ingat. Kalau kita hanya duduk Sekarang kalau memang belum jadi kita berani dong host bilang begitu kalau bisa Pak Wali. Coba lihat apakah ada wajah-wajah saya ini wajah seperti itu. Mumpung belum jadi kan bisa gini-gini kan kalau biasa nggak bisa kan. Iya. Ya banyak ya kalau kita belusukan. Sekarang kan agenda kita kan belusukan. Semua kelurahan di Bukit Tinggi ini kita datangin semuanya. Ya alhamdulillah masyarakat semuanya welcome. Dan nerima aja ya, nggak mungkin juga karena kita mengusung pemilu damai. Kita udah deklarasi juga pemilu damai. Jadi ketemu masyarakat itu juga menyenangkan menurut saya gitu kan. Menyenangkan, enak, ngobrol juga enak. Ada nggak dikasih nasihat sama masyarakat? Banyak. Apa diantaranya? Iya, diantaranya ya nanti jangan sombong, itu udah pasti ya kan nasihat dari masyarakat. Karena kita bertanya, ada saran, ada pesan nggak kepada kami? Ya, apa nanti perhatian dulu awak yang ketik-ketik di bawah kok gitu. Terus kami kan bertanya, emang sekarang nggak diperhatikan gitu. Jadi ya ini tahulah ya saya nggak mau ya menyalahkan yang apapun gitu enggak. Tapi kan yang merasakan pemimpin yang sekarang bagaimana dia ke bawah itu kan. Kita kan cuma mendengarkan dari masyarakat begitu laporan-laporan seperti itu. Ya nasihatnya banyak ya, jangan sombong nanti kalau jangan bikola duduk apa kecoto apa nak turun lah gitu kan. Ya saya sampaikan besok ibu nih tuh awak jalan kaki gitu. Awak jalan nggak boleh tuh gitu. Tahu nggak Mbak Reja kenapa bilang itu? Ya. Karena ibu nggak pandai bawa mobil. Sopir kan ada. Oh iya. Oh, sombong awak besok akhirnya ibu ketutup kan. Dia lewat jalan kaki gitu kan. Karena apa yang mau dicari dah gitu. Gitu ya. Iya, bahkan saya pun jauh dari kemewahan gitu. Enggak, ya biasa aja dah. Apalah hidup ini dah. Ya apalah harta gitu kan. Apalah jabatan itu enggak. Dengan umur segini loh dah. Masih muda. Iya. Masih muda. Dengan orang kebanyakan pikiran bahwa nanti kan lama tapi Todina, rumah Dina, piti banyak. Iya. Enggak. Seharusnya kan umur segini mau begitu. Ya, Tapi memang dunianya nih, Iya. dunia anak muda kan. Tapi enggak dah. Mbak Reja enggak ya? Enggak. Gimana ya ngomongnya ya? Ya itulah yang dirasakan gitu. Memang susah untuk mengungkapkannya dah. Merangkai katanya itu susah untuk apa yang kita rasakan ini. Apa yang mereka pikirkan dengan apa yang saya pikirkan itu berbeda sebenarnya. Menjelaskan ini yang susah. Ntar ini karena terpengaruh Pak Novel Enggak. atau memang waktu di sekolah juga Seperti itu. Ya. Iya. Iya, kita tanya nih nanti sama Sama gurunya. gurunya. Boleh. Kalau nanti Pak Nova ternyata Mbak Reja ternyata nanti gurunya Bang Reja itu pemarah, enggak ketemu. Tapi kalau udah lihat wajah enggak sih? Kita bikin nyaman aja di sekolah itu dah. Jangan menjelek-jelekkan. Kalau di sekolah dipanggil Oh beda, bukan Reza dipanggilnya. Siapa? Pak Dodo. Pak Dodo. Ya kan Frisdo Reza tuh. Oh. Kebetulan ada nama guru yang namanya sama. Oh. Nah jadi ya dipanggil Do aja. Oh iya, benar masuk juga sih. Karena dengan mengingat do itu, ingat langkah langsung do re mi fa. Udah tahu nggak arti nama Frisdo Reza itu? Apa tuh? Do re itu kan lagu itu. Oke, ya. Nah, kenapa nggak Reza? Kenapa Reja kan? Oh iya do reza. Oke. Karena kan Reza kebanyakan. Ya. Nah, Apa sih?
Iya, kalau dengar-dengar memang banyak arti. Cuman yang dulu mama bilang itu Fris itu nama orang tua laki-laki. Nah, do re mi do itu satu, jadi anak laki-laki pertama. Oh, benar nih. Re itu kan dua, do re dua. Re dua, betul. Anak kedua. Oh. Ja itu Januari. Anak Bapak Fris, anak laki-laki yang pertama, yang yaitu anak keduanya yang lahir di bulan Januari. Waduh. Memang kalau orang lain Januari ini rendah hati dan gagah-gagah gitu ya. Salam satu kita satu Januari. Jadi kalau ulang tahun nanti wakil kota ya. Jadi kalau ya main-main lah. Aduh, kita kalau enak ngomong kita aja. Berarti memang berarti diambil kan karena ibu seni juga ya. Ibu suka juga nyanyi. Kita keluarga seniman dah. Oh, keluarga seniman. Iya. Ayah bisa nyanyi juga. Nah, ya enggak. Dari ibu nih. Ibu ya. Om itu pelukis di Jakarta. Oh. Ya, bikin taman seni, bikin hiasan taman. Oh, gitu. Melukis pakai pasir dah. Oh, yang Itu baru sekarang viralnya kan dah di acara-acara. Iya, yang kayak gini-gini ya. Gini kan. Om saya itu udah melakukan ketika saya udah masih SD. Oh, sudah ada itu. Sudah ada dah. Yang kayak gini bikin orang itu Iya. gitu ya. Bikin Om itu suka bikin kaligrafi pakai pasir, lalu di pernis, dicat gitu kan, dijual. Itu apapun ya. Patung juga bukan patung tapi kayak tempat taruh topi. Kayak pohon-pohon. Oh iya. Tapi diukir sedemikian rupa dah. Jadi bagus ya. Itu senimannya udah dari sana sampai ke mama, sampai itu ke saya. kakek juga jangan-jangan seniman juga. Enggak kakek enggak. Dari nenek ya. Dari nenek seniman juga. Enggak menyukai seni. Oh, nyukai seni. Nah, itu Om juga, mama sampai ke saya. Tapi yang adik kakak enggak. Enggak ya? Enggak. Oh iya. Jadi turunannya tuh mungkin ya diselang-selingi ya gitu ya. Kalau kakak itu kayaknya nggak ada yang dore yang tadi kali ya? Kakak ada juga. Ada juga. Nah, jadi memang nama kami itu memang ya kami bersyukur lah bagus-bagus dikasih sama orang tua. Iya. Ya, aneh-aneh namanya. Iya. Di dunia nggak ada nama yang ini dah. Nggak ada Reza ya? itu cuma satu. Di Google pun nggak ketemu ya? Coba lah ketik. Nggak ada yang sama di dunia ini. Iya. Gitu. Ini kalau juara nyari nama rekor dan nggak ada yang sama Nggak kayaknya ada yang sama, mamanya juara deh. Aduh, ya keren. Karena nama itu doa kan. Iya. Kalau cita-cita dulu memang jadi apa sih? Malah kita jadi presiden dah. Aduh, bener nih. Kembali ke awal Arif Malin Mudo itu di Sanawiyah. Kami berdua yang punya cita-cita yang sama. Presiden. Iya. Ketawa kan sekelas kan. Kenalkan, nama saya Fris Doreja, asal sekolah SD 05 Percobaan Bentuk Kabun, cita jadi presiden. Ketawa semua dah. Ketawa. Arif pun juga gitu. Iya, Arif sama ya. Tapi kita beda kelas. Dia 14, saya 16 dulu. Sama. Tapi saya masih ingat. Arif itu tertarik dengan politik. Memang tertarik politik ya. Karena film-filmnya politik semua. Ada bau politik. Ke saya yang maju jadinya. Oh iya. Saya yang masuk ke dunia politik sesungguhnya. Karena Arif bilang entar. Mungkin ya. Kalau Pak Reja enter aja. Aduh. Ceritanya presiden dulu malahan. Iya itu luar biasa nih. Kalau ini Pak Reja berarti seorang seniman, kemudian juga kalau kalau pergaulan gimana sih Pak Reja, suka berteman dengan semua orang? Siapa saja ya. Apapun latar belakangnya, bagaimanapun dia, saya berteman, saya kenal. Berarti dengan Pak Novel ini sudah kenal sebelumnya? Belum kenal sama sekali, belum ya? Belum kenal. Oh gitu. Ya, belum kenal sama sekali. Jadi fotonya aja belum? Ketika mana orang bilang, kok itu balionya gak dari Sofia sih orang? Nggak tahu, saya nggak perhatikan. Ternyata memang iya ya gitu kan. Setelah ketemu muter-muter di Sudirman, di jalan-jalan kota, ada foto-foto beliau. Oh iya, Iko Pak tadi.
Akhirnya tapi cuma nyambung kayaknya. Kalau orang seni cuma nyambung ya. Iya. Tahu di not mana dia masuk. Nah, itu dia. Oh, Pak risiko. Ya gitu. Gitu. Tapi kita nggak boleh menilai orang. Betul. Ya. Nah, tapi kan cara masuk bukan menilai. Iya. Kayak lagu kan. Kita kan bukan menilai lagu. Iya. Tapi di mana kita masuk lagu? Gimana kita bisa menyesuaikan ya? Iya. Masuknya di mana? Karena Bang Reja kan sekarang yang nomor 2, artinya orang yang istilah mendampingi. Kalau mendampingi itu harus ikut musiknya. Harus ikut musiknya, jangan keluar nadanya. Iya. Nada simpan dulu. Iya. Aduh, Seru ya. seru ya. Oh, begitu rupanya ya. Tapi kalau nakal-nakal waktu kecil ada juga, Pak? Pastilah. Nakal-nakal juga. Tapi nakalnya nggak menyusahkan orang lain, nakal sendiri-sendiri aja. Ya, kalau anak-anak sekarang mungkin banyak nakalnya menyusahkan orang lain, ya menyusahkan orang tua mungkin ya. Nakalnya. Kalau kita kan nakal, kalau orang tua kita nggak tahu, gitu kan. Ya, nakal-nakal aja, gitu kan. Iya. Tapi nakal sama Reja. Tapi Mareja sebenarnya pernah kecewa. Makanya inspirasi lagu cinta tuh kan jadi dirahasiakan. Iya. Benar nggak? Iya pastilah. Karena Kalau kecewa. Jangan mengecewakan. Enggak. Insya Allah. Enggak. Kalau untuk jadi pemimpin nggak mau mengecewakan. Itu memang harus ada. Karena kita tahu nih, host tahu. Karena sakit dikecewakan tuh beda. Benar. Kalau nggak jadi lagu dia. Itu Salam dulu, bertahun-tahun. salam dulu. Bertahun-tahun loh dah. Bertahun-tahun ya. Sakit kecewa itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun Berlarut dia. dalam- Susah untuk Susah, ya. menyembuhkannya. Dia tetap sembuh tapi bekas tetap ada. Iya. Nah jadi ya jangan dikecewakan masyarakat ini. Waduh gitu pula ya. Orang seni tahu pula cara masuknya. Di sini rupa nadanya. Iya. Aduh. Aduh luar biasa di Bang Reja. Bang Reja, ini kan kita hari apa namanya, sebentar lagi kita hari mau Sumpah Pemuda ya. Pesan-pesan Bang Reja untuk pemuda itu kan ke depan mesti harapan bangsa. Apa sih yang mungkin kita kasih poin catatan penting buat pemuda nih? Walaupun tadi kan sudah dikit-dikit juga ini juga ya. Ya pemuda harus bersatu. Pemuda jangan mau jadi generasi yang rusak. Pemuda harus bersatu untuk iya harus bersatu untuk mencapai apa namanya, untuk mengisi keinginan bangsa kita ini. Pemudanya mau menjadi apa? Kita harus bisa bersatu untuk mencapai itu. Jangan terpecah-pecah. Nah ini antar pemuda aja bisa pecah kayak pilkada gitu kan. Ya jangan mau. Ya kita boleh berbeda pilihan, tapi jangan sampai terjadi kerusuhan di antara kita. Sekarang apalagi di Padang dah banyak tawuran kan sekarang. Sekarang anak muda semua. Iya. Itu bagaimana sih? Sudah mulai apa namanya tuh? Mulai bacok-bacok itu apa istilahnya? Iya, dibacok ya. Bacok gitu ya. Itu kan ngeri kita dah. Enggak asli kita. Rasanya dulu tonton dulu Nggak di ada Jakarta. ya. Iya, nggak sampai ke sini. Tapi sekarang kan udah enggak di Padang aja di Bukit Tinggi ada dah. Ada Bukit Kan Tinggi. beritanya baru keluar kemarin, diamankan di simpang bypass. Ngeri juga. Ngeri juga. Jadi Itu tawuran ya, bukan apa ya? ya tapi itu tuh belum beritanya, kalau nggak salah baca belum sampai ke tawuran, tapi dibubarkan aja sama aparat. Oke. Nah keamanan ini harus kita jaga juga. Jadi pemuda ini memang harus, ya pesannya ya, pemuda ini memang harus mengisi usia-usianya di saat yang muda ini dalam hal-hal yang positif. Jangan mau terpengaruh dengan hal-hal yang buruk gitu. Karena itu risikonya bukan ke diri kita sendiri, ke keluarga kita. Ya tawuran mati loh. Iya. Apa yang mau dibawa mati umur segitu? Iya. Nah gitu, hati-hati. Artinya pintar-pintar mengemas ego ya. Iya, jangan sampai terbawa arus yang ya pakai si orang tabok dia ngok. Iciknya tabok dia ngok saya. Serapnya dado deh. Nah jadi ya itulah, pandai-pandailah untuk bergaul. Pilihlah mana yang ilmu agama ini harus kita jadikan tameng. Ya makanya saya SMP milih MTS daripada SMP. Karena gitu. bekal itu perlu ya. Berarti dulu pernah menghafal huwa hum mahum juga berarti ya? Iya dulu. Ada juga sedikit-sedikit. Ya, ada juga. Tapi anak man lebih jago. Anak man lebih jago ya. Bang Reja luar biasa nih, inspirasi dari Bang Reja. Terakhir mungkin kayak gini nih. Kalau ikon Bukit Tinggi itu lebih kenal dengan jam gadang. Kalau jam gadang ini dikaitkan dengan kepimpinan, kira-kira apa yang mau kita tarik nih?
Kepemimpinan dari jam gadang. Waduh, susah juga dari jam gadang. Karena ini adalah hadiah kan, dari pemerintahan Belanda dulu. Kalau satu kata untuk itu. Untuk jam gadang ini, jam gadang ini adalah core-nya Kota Bukit Tinggi. Nggak ada jam gadang, apalah Bukit Tinggi ini. Iya. Nah, jadi ini dah sedikit sebelum closing ya. Banyak para pedagang di atas itu kan mengeluh, sepi gitu kan. Karena memang saya lihat wisatawan kesini itu udah sedikit dah. Ah, masa? Iya benar. Ke jam gadang itu udah sedikit. Orang hanya berfoto, udah nggak belanja. Berbeda dengan dulu. Misal dari Padang Panjang udah, cobalah dari Padang Panjang. Itu sampai Kota Baru macet dah. Ya. Lampunya merah semua tuh. Lampu rem orang, mobil orang kan. Lepas Kota Baru dah sepi dah. Kemana orang? Ke Sungai Pua, dah ke Payakumbuh. Oh, udah pindah ya? Iya. Jadi, diperkirakan nanti malam sampai Bukit Tinggi untuk foto doang. Oh gitu. Balik lagi ke daerah mereka, Pariaman, Padang, Solo, ke Jambi, segala macamnya. Apa yang terjadi? Kenapa nggak kesini orang? Gitu. Nah, berarti ada yang harus dibenahi dari pariwisata ini, dari core kita ini. Kita ini bukan kota tambang dah, bukan kota-kota yang bisa menghasilkan yang banyak. Iya. Sayur kita dari mana? Dari Agam. Iya. Sedikit yang dari sini. Ikan kita nggak ada. Dari mana? Paninjau, Padang, segala macam. Pariwisata ini yang menjadi core kita. Ini yang harus kita benahi. Kenapa orang lari sekarang? Kenapa orang? Benar nggak? Saya pernah dia dari Padang Panjang kan, macet. Sampai Kota Baru ke sini udah nggak ada lagi macetnya. Ternyata orang belok ke Sungai Pua, mintas jalan ke Payakumbuh. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu menjadi tugas kita nantinya. Bagaimana cara menggait wisatawan datang lagi? Biar orang jual beli di sana dah. Iya benar ya. Iya. Bahkan sekarang udah sampai ke Taman Jam Gadang kan orang jualan. Nggak jual beli juga. Karena yang orang-orang kita yang ya kalau orang Buki dah sih orang nggak do ke Jam Gadang tuh main tuh. Kan benar. Iya, benar. Jarang sekali. Jarang. Memang orang luar yang ke sana. Ya palingan lewat-lewat sih Pak paling Jam Gadang tuh. Nah, itu jadi kalau disuruh kata-kata buat Jam Gadang ini adalah sebuah bangunan legenda ya. Angka 4-nya aja udah berbeda. Dengan Romawinya. Walaupun udah saya riset itu dulu, memang angka 4 di perjaman, di dunia perjaman harus begitu angka 4-nya. Yang benar. Benar di dunia perjaman. Perjaman bukan perjaman ya. Bukan perjaman, bukan. Perjaman. Ah, itu dia. Iya, harus begitu angka 4-nya. Baris 4 itu. Sempat meriset juga ya, Bang? Sempat meriset. Oh, Bang kita Reja meriset. Baru kita kan kemarin kayaknya orang salah tulis, jadi benar-benar kan. Benar. Oh, gitu ya. Jadi ya kita S2 1 minggu 1 buku harus tamat dah. Gitu ya. Iya, jadi harus dibaca semua sejarah, segala macam filsafat. Karena kalau seniman wawasannya tuh luas ya, kayak lautan. Iya. Jadi dari manapun orang mau berlayar bisa ya kan? Iya, karena kita bisa mengambil ilmu dari mana saja. Dari mana saja. Nah, gitu. Waduh, asik atau asik? Aset, karena dia aset kan. Iya. Ya, jadi jam gadang itu kita bisa jadikan sebagai untuk kepemimpinan kita. Kalau dihubung-hubungkan dihubung-hubungkan lah istilahnya. Ya. Bagaimana jam gadang, bagaimana pemimpin nanti. Ya, itulah core kita. Itu aja sih. Oke. Baik, Bang Reja, tambah terasa kitanya kayaknya kan sampai di penghujung nih. Aduh, ini luar biasa sekali, menarik sekali ya. Kayaknya besok kalau ada inspirasi lagi datang lagi ya. Insya Allah. Ini. Closing statement kira-kira Bang Reja di penghujung pembicaraan kita. Saya nggak punya closing statement karena saya nggak bisa merangkai kata untuk hal-hal yang membuat orang itu tertarik. Saya tidak bisa mengucapkan terima kasih banyak sudah mengundang ke sini. Mudah-mudahan sama-sama. Ya, studio kecil ini nanti akan menjadi saksi perjalanan hidup saya. Masya Allah. Saya ke depan. Jadi ya sederhana sekali tapi mempunyai sangat kreativitas. Saya sangat mengapresiasi ini karena memang Terima kasih. Iya. Ini dibikin semua dengan tangan loh, Bang Reja. Iya. Saya bisa merasakan. Masya Allah. Iya, bisa. Baru masuk tadi saja nampak kan? Iya, bagaimana saya bisa. Waduh, ini seni yakin keren. saya. Bukan. Ya kita nggak harus
punya ini dan itu dulu. Kita ya, jalan dulu aja. Enter aja dulu. Iya, nggak usah ditunggu harus gini dulu. Gitu kan. Hidup keren. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Reza. Jadi nanti jangan lupa kita di nomor 2. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya studionya makin bagus, Amin, tamu-tamunya makin banyak, Amin. dan ya tentu ini semuanya ibadah ya. Ibadah, betul, Sehingga, Bang Reza. Semua orang bisa masuk ke sini siapapun ya, insya Allah. ini menjadi pahala buat Uda, Amin, buat amin. Aspen, Sisil. Karena kan memang ini kita kan misinya itu menjadi jembatan kebaikan untuk siapapun. Jadi tanpa melihat, mohon maaf ya Bang Reza, nanti kok sekarang enak-enak cerita Bang Reza begini, besok kalau ada yang lain ya sama gitu. Ya, sama. Ya, Iya. tadi kan kita harus menyamakan semua ini gitu ya. Iya, harus sama. Sama. Nggak ada kecemburuan. Nggak ada kecemburuan. Ya ngambek-ngambek ngapain? Ya Nggak usah. zamannya. Iya, biasa Zaman aja. biasa aja. Jadi misalkan nanti ada paslon lain, saya nggak pernah, kita nggak baper dah, benar Iya, kan? keren. Karena kita itu ya harus memancarkan energi positif. Positif, Terus yakin. janganlah. Gitu kan. Susah, Mbak. Yakin ya, karena memang kan Iya. seniman itu Iya. dia tidak baper, tapi dia bisa merasakan. Nah, Itu dia. Sama. Sahabat, baik Bang Reza. Lupa Iya. hatinya. Hatinya. Asik sekali tanpa terasa Bang Reza. Kayaknya kita harus closing statement. Iya. Kita akhiri pembicaraan kita ini. Semoga kita ini ya inspirasi dari Bang Reza tadi, terutama hidup mesti butuh seni. Jadi jangan serius-serius banget gitu ya. Ketika dengan seni itu bisa hidup lebih rileks, lebih tenang, dan bukankah kita yang kita cari di dunia ini adalah kebahagiaan. Bahagia di dunia, bahagia akhirat. Jika kita bisa bahagia, jangan bikin susah-susah, karena akan ada waktunya untuk susah ketika Allah telah memberinya. Semoga Allah meridai kita bersama. Akhirnya saya Zulfa Miadi Saya Fris Doreja. mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.